Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas 5 saham terbaik untuk investasi untuk jangka waktu 10 tahun ke depan yang menurut gua ini cukup bagus untuk dibeli di harga yang sekarang. Nah sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date sama channel ini dan supaya bantu channel ini terus tumbuh. Oke yuk langsung aja kita mulai. Oke, saham pertama yang menurut gue bagus untuk dibeli di harga sekarang itu saham Bank Mandiri atau BMRI. BMRI ini saham blue chip yang punya kinerja yang stabil dan masih terus konsisten tumbuh. Tingkat growth laba bersihnya selama 10 tahun terakhir itu rata-rata 8,6% growth per tahun. Nah, tapi 8,6% itu termasuk penurunan laba karena efek negatif dari pandemi corona. Sebelum pandemi, sampai tahun 2019, rata-rata growth laba bersihnya itu 10,6% per tahun. Jadi ini tingkat growth yang bagus. Profitabilitasnya dari segi return on equity itu juga cukup solid, rata-rata di atas 10% meskipun sempat 2 kali turun ke 9%. Kedepannya BMRI ini punya potensi growth dari transformasi digital lewat Livin by Mandiri yang punya potensi untuk ngedorong pertumbuhan current account sama saving account yang bisa ngebuat casanya itu naik dan ngebuat BMRI ini jadi makin efisien beban bunga. Plus juga transformasi digital ini juga bisa numbuhin yang namanya fee-based income. Selain dari transformasi digital, BMRI juga punya potensi growth dari anaknya yaitu Bank Syariah Indonesia atau BRIS yang menurut gua punya ruang untuk growth karena industri perbankan syariah ini punya potensi growth yang gede banget di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Nah BMRI ini kalau kita asumsi EPS sama dividennya BMRI ini tumbuh 7% aja per tahunnya untuk 10 tahun ke depan. Dan kita asumsi price to earning di tahun ke-10 nanti itu 15 kali. Dan kita mau return 12% per tahun dari saham BMRI. Itu harga wajarnya BMRI ada di kisaran 9.250. Jadi di harga sekarang menurut gua kita bisa dapat kira-kira return sekitar 12-13%an per tahun dari saham BMRI kalau kedepannya EPS-nya itu tumbuh cuma 7% per tahun. Nah gue yakin ya dengan dia punya Livin by Mandiri sama BRIS, growth-nya itu menurut gua masih bisa lebih tinggi dari 7%. So menurut gua saham BMRI ini punya potensi return yang bagus banget untuk 5-10 tahun ke depan. Saham nomor 2 itu saham Bank BNI atau BBNI. BBNI ini gue lihat juga bagus ya untuk investasi untuk 10 tahun ke depan. Laba bersihnya 10 tahun terakhir itu tumbuh dengan rata-rata 6,4% per tahun, tapi itu juga karena dia kena dampak negatif dari pandemi COVID. Dan dampaknya emang lebih parah ya dari BMRI. Kenapa? Karena BBNI ini banyak ngasih kredit ke Garuda Indonesia sama Waskita yang keuangannya itu berdarah-darah sepanjang pandemi COVID. Tapi sebelum COVID, sampai tahun 2019, BBNI ini growth rata-ratanya itu bisa sampai 12,8% per tahun. Dan ini lebih tinggi dari BMRI. Terus untuk profitability, dari segi return on equity, menurut gue BBNI ini juga bagus banget ya. Cuma memang sempat anjlok di tahun 2020 dan itu karena dia kena dampak negatif pandemi corona. Di tahun 2021 itu juga cuma 10% ya, tapi itu juga karena BBNI ini masih dalam proses recovery. Jadi menurut gue dari segi profitability, BBNI ini kalau di kondisi normal sebenarnya profitability-nya itu termasuk bagus. Menurut gue karena BBNI ini asetnya, terutama total kreditnya itu lebih kecil daripada BMRI, gue ngeliat kalau potensi growth-nya BBNI itu masih lebih besar daripada BMRI. Ditambah juga sama potensi growth dari akuisisi Bank Mayora ya, di mana BBNI ini mau partner sama Si Limited, induknya Shopee, untuk ngebuat Bank Mayora ini jadi bank digital. Nah, dengan dia jadi bank digital, di mana pembuatan rekening itu bisa langsung secara online, menurut gue ini bisa numbuhin casanya BBNI yang bisa ngebuat BBNI jadi lebih efisien beban bunga. Dan dengan Bank Mayora sebagai bank digital itu tergabung ke ekosistemnya Si Limited, yang mana di dalamnya itu ada Shopee, itu bisa ningkatin volume transaksi dan itu bisa numbuhin fee-based income-nya Bank Mayora sama BBNI. Terakhir, sebagai pemegang 25% saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia, yang menurut gua punya potensi growth yang tinggi, BBNI ini juga punya potensi growth dari capital gain sama dividen dari saham BRIS. Nah kalau kita asumsi ya, kita proyeksi EPS sama dividennya BBNI itu tumbuh 9% aja per tahunnya untuk 10 tahun ke depan, dan kita asumsi price to earning di tahun ke-10 itu 15 kali, dan kita mau return 12% per tahun, dan kita pakai asumsi dividen payout rasionya BBNI itu ada di 25%,
Nah, di sini harga wajarnya itu ada di kisaran 9.000 sampai 9.100-an. Jadi di harga sekarang menurut gue ya di 8 ribuan ini kita bisa dapat kira-kira return itu sekitar 12 sampai 13% per tahun. Kurang lebih sama kayak BMRI. Dan gue yakin ya, growth 9% per tahun itu bisa dicapai sama BBNI. Soalnya dia masih punya potensi growth ya. Menurut gue itu potensi growth-nya masih bagus, terutama dari ekspansi kredit sama dari Bank Mayora. Saham ketiga yang menurut gue menarik itu saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Perbankan syariah ini punya potensi ekspansi yang gede banget. Karena Indonesia ini kan negara mayoritas muslim dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Tapi indeks literasi keuangan syariah sama indeks literasi ekonomi syariahnya itu masih rendah. Artinya masih banyak orang yang belum melek keuangan syariah sama ekonomi syariah. Dan BRIS sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menurut gua ini bisa nangkep momentum ini untuk bisa punya growth yang tinggi ke depannya. Selain ekspansi, transformasi digital itu juga bisa jadi mesin growth untuk BRIS. Karena sama kayak BMRI sama BBNI, BRIS ini bisa numbuhin dana murah terutama untuk jenis tabungan wadiah. BRIS ini growth dari labanya sebenarnya tinggi banget. Tapi menurut gua data yang valid itu cuma yang start dari tahun 2021. Karena sebelum tahun 2021 itu kan belum merger, masih bentuknya BRI Syariah. Dia belum merger sama BNI sama Mandiri Syariah. Nah terus ROE ini juga lumayan ya, 13% di tahun 2021. Dan sama juga ya, ini yang valid itu cuma mulai dari tahun 2021. Karena sebelum tahun 2021 itu ROE yang sebelum merger. BRIS ini menurut gua masih bisa tumbuh seminimalnya itu sekitar 12% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Karena manajemen BRIS aja itu proyeksiin untuk tahun 2022 itu labanya bisa tumbuh 16-33%. Jadi asumsi growth 12% menurut gua itu asumsi yang termasuk konservatif. Dan kalau kita proyeksiin EPS-nya 10 tahun ke depan dengan growth rate 12% per tahun, asumsi price to earning di tahun ke-10 nanti itu 18 kali, jadi agak tinggi ya karena dia itu market leader dari bank syariah. Dan return yang kita mau dari saham BRIS itu 13% per tahun, kita dapat fair value atau harga wajarnya itu di 1.432. Jadi di harga sekarang di 1.415, sedikit ya di bawah harga wajarnya, kita bisa dapat kira-kira itu return 13% per tahun dari saham BRIS untuk 10 tahun ke depan. Next, saham yang keempat itu saham Bank BRI atau BBRI. BBRI ini saham blue chip yang kinerjanya juga stabil dan konsisten banget ya. Laba bersihnya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dengan rata-rata growth 7,4% per tahun. Tapi itu juga karena BBRI kena dampak negatif dari pandemi COVID-19, sama kayak BMRI sama BBNI. Dan sebelum COVID ya, sampai tahun 2019, rata-rata growth-nya itu bisa sampai 10,9% per tahun. Ini growth yang cukup oke. Dari segi profitability, BBRI ini return on equity-nya juga termasuk tinggi ya, lebih tinggi daripada BMRI sama BBNI. Yang artinya BBRI ini lebih bagus ngejalanin bisnisnya. Walaupun trennya turun ya, tapi menurut gua di kisaran 15-20% itu masih termasuk tinggi. Potensi growth BBRI ke depannya itu menurut gua paling besar datangnya dari Pegadaian sama PNM. Dengan mereka ngebentuk holding ultra mikro, ini bisa banyak ngebantu pelaku usaha mikro. Karena dengan Pegadaian PNM ini gabung ke BRI yang punya beban bunganya yang kecil, Pegadaian sama PNM ini yang tadinya beban bunganya bisa sampai 6% untuk Pegadaian sama 8% untuk PNM itu bisa turun. Dan itu ngebuat Pegadaian sama PNM bisa nawarin pembiayaan yang bunganya itu lebih rendah. Dan itu ngebantu pelaku usaha mikro dan bisa ngebuat makin banyak pelaku usaha, terutama usaha mikro, yang berminat untuk dapat pembiayaan dari Pegadaian PNM. Dan dengan makin banyaknya pembiayaan, pendapatan mereka itu bisa tumbuh. Nah, selain Pegadaian, digitalisasi BRI lewat aplikasi Brimo itu juga bisa kasih potensi growth. Karena dengan banyaknya layanan keuangan dan pembukaan rekening langsung online, itu bisa numbuhin fee-based income sama casanya BBRI yang ngebuat BBRI ini makin efisien beban bunga. Kalau kita asumsi earnings per share sama dividennya BBRI itu tumbuh 9% per tahunnya untuk 10 tahun ke depan, dan kita asumsi price to earning di tahun ke-10 itu 17 kali karena kinerjanya BBRI ini lebih bagus dan lebih konsisten ya daripada BMRI sama BBNI. Jadi kita pakai PE yang lebih tinggi untuk 10 tahun ke depan, dan kita mau return 12% per tahun, dan dividen payout rasionya itu kita asumsi untuk 10 tahun ke depan itu di 65%. Kita dapat harga wajarnya ada di kisaran 4.600-an. Jadi di harga sekarang ya, menurut gue kita masih bisa lah ya dapat kira-kira return sekitar 12% per tahun dari saham BBRI. Dan perkiraan gue BBRI ini masih punya growth sekitaran 10-12%-an ke depannya, terutama dari Pegadaian dan PNM, terus juga dari digitalisasi mereka. Dan saham terakhir yang menurut gue bagus untuk invest 10 tahun ke depan itu saham Sido Muncul atau Sido.
Sido ini saham consumer goods yang termasuk saham defensif. Produknya dipakai hampir semua orang dan udah punya branding power juga kayak tolak angin sama Kuku Bima Energy. Kita lihat di sini ya, labanya itu konsisten banget tumbuh dan gak pernah turun sama sekali termasuk pas pandemi Covid. Tapi selain defensif, bagusnya Sido ini juga punya growth yang bagus banget. 10 tahun terakhir rata-rata growth-nya bisa sampai 14% per tahun. Terus untuk profitability dari return on equity-nya itu juga tinggi banget, bisa sampai 30% dan beberapa tahun terakhir itu juga dalam tren naik. Jadi emang beberapa tahun terakhir kinerja Sido ini bagus banget. Nah, kedepannya Sido ini rencananya mau pakai belanja modal mereka untuk ngebuat produk-produk baru. Terus juga mereka mau ekspansi ekspor ke negara-negara lain yang sebelumnya Sido belum pernah ekspor ke sana. Kalau kita asumsi earnings per share sama dividennya Sido itu tumbuh 10% per tahunnya untuk 10 tahun ke depan. Jadi anggap ya growth-nya itu melambat dari 14% per tahun jadi 10% per tahun. Karena Sido ini udah makin besar jadi growth-nya makin lambat. Terus kita juga asumsi price to earning di tahun ke-10 itu 18 kali ya. Karena Sido ini pemain utama di industri jamu herbal. Jadi gua kasih asumsi PE yang agak lebih tinggi. Dan kita mau return 12% per tahun. Terus juga kita asumsi dividen payout rasionya itu ada di 90%. Kita dapat harga wajarnya Sido itu ada di 997. Jadi di harga sekarang ya, menurut gua kita juga masih bisa dapat kira-kira return sekitaran 12% per tahun dari saham Sido. Dan dengan Sido ini masih terus aktif ngembangin bisnisnya, masih ngebuat produk baru, masih ekspansi ekspor, perkiraan gua Sido ini masih bisa tumbuh di atas 10% per tahun. Oke, itu dia 5 saham terbaik untuk invest untuk 10 tahun ke depan yang cukup bagus untuk buy di harga yang sekarang. Nah, mungkin banyak yang nanya ya, King BBCA mana nih, kok nggak termasuk? Nah, jawaban dari gue kenapa BBCA itu nggak termasuk, itu karena BBCA di harga sekarang itu udah terlalu mahal. Dan untuk 10 tahun ke depan ya, menurut gue nih, kalau kita beli BBCA di harga sekarang di 7.000 sampai 8.000-an, potensi return dari BBCA itu udah kecil banget. Gue pernah jelasin ini di video sebelumnya yang ini ya, gue taruh di kanan atas. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan perkiraan jadi nggak ada jaminan 100% bener. Dan ini juga bukan ajakan untuk jual beli saham. Keputusan di tangan masing-masing dan gue dorong kalian juga untuk ngelakuin research kalian sendiri untuk 5 saham ini. Oke, sekian dulu videonya ya. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya bisa buat channel ini terus tumbuh. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.